Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Veronica. Saya dari kelas MI 2C nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai collection, migration, DB Facet, query builder. Nah, untuk yang pertama, saya akan bahas mengenai collection. Jadi, collection itu adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data atau pengertian yang lebih sederhananya yaitu array dengan superpower. Dalam banyak hal, collection sangat mirip dengan array, yakni terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each. Namun, karena merupakan sebuah objek, collection memiliki berbagai metode bawaan. Jika Laravel menggenerate data dalam jumlah banyak, besar kemungkinan itu disajikan dalam bentuk collection, bukan array biasa. Sebagai contoh, ketika kita mengambil data dari MySQL menggunakan fungsi MySQL query, data tersebut sampai di PHP dalam bentuk array. Di Laravel, data berasal dari database, akan berbentuk collection. Karena alasan inilah, saya ingin membahas collection terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pemrosesan database. Nah, yang pertama yaitu cara pembuatan collection. Umumnya collection ini diperoleh dari hasil internal Laravel. Misalnya ketika kita mengakses data dari database, namun kali ini kita akan bahas membuat collection secara manual. Untuk langkah pertama, kita buka text editor, kita ketikkan PHP Artisan Make Controller Collection Controller pada terminal. Kemudian kita enter. Dari sini saya sudah membuat ini, jadi tidak perlu membuat lagi. Nah, selesai kita mengenter ini, kita akan muncul file bernama collection controller.php. Nah, untuk yang pertama kita modifikasi web.php. Di sini ada root get 1, collection controller, class collection 1, dan collection 2. Inilah yang akan kita akses nanti. Nah, terdapat cara untuk membuat collection Laravel. Cara pertama dengan langsung mengakses collection object. Cara kedua yaitu menggunakan helper function collect. Namun, kedua cara itu bisa dilakukan secara bersamaan. Kita buka file collection controller.php. Kita modifikasi. Nah, kita modifikasi dengan memberikan function collection 1 seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi vardam bawaan PHP untuk melihat struktur variabel dari collection. Nah, lalu kita akses, kita coba lihat di web browser. Tapi sebelum itu kita ketikkan artisan serve PHP artisan server. Nah, di sini sudah muncul linknya. Lalu kita akses. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selain menggunakan fungsi vardam, untuk melihat detail variabel, Laravel juga menyediakan fungsi dam.
Coba kita akses. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Terlihat sedikit lebih rapi daripada yang sebelumnya. Kembali ke text editor. Untuk mengakses isi atau elemen yang tersimpan dalam collection, caranya sama seperti mengakses array, yakni dengan menuliskan nama variabel, kemudian diikuti dengan key atau index dalam kurung siku. Selain itu, collection juga bisa diakses menggunakan perulangan for each. Nah, ketika kode program seperti ini, lalu kita coba buka. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Collection ini juga ada collection method, yaitu terdiri dari method sum, avg, max, min, median. Nah, ini berfungsi untuk mencari total, nilai rata, nilai maksimum, dan nilai minimum, dan juga nilai median. Selanjutnya itu ada metode random. Nah, itu berfungsi untuk mengambil satu elemen acak setiap kali metode dijalankan. Kemudian metode concat berfungsi untuk menambah elemen ke dalam collection. Kemudian metode contain berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah nilai ada di dalam collection atau tidak. Dan yang terakhir itu ada metode all berfungsi untuk mengkonversi collection menjadi array. Untuk materi yang kedua yaitu migration. Nah, pertama pengaturan database Laravel. Database merupakan aplikasi yang terpisah dari PHP. Aplikasi web berbasis PHP yang sering kita pakai adalah MySQL atau MariaDB, SQLite, PostgreSQL, dan SQL Server. Keempat jenis database tersebut sudah didukung oleh Laravel. Selanjutnya kita akan memakai database MySQL bawaan Exam. Agar bisa berkomunikasi dengan MySQL, kita perlu mengatur beberapa konfigurasi Laravel. Yang pertama kita buka file .env. Nah, ini merupakan kode program untuk mengakses database-nya. Selain db_database, pengaturan lain sudah sesuai dengan konfigurasi MySQL bawaan Exam, sehingga tidak perlu kita atur lebih lanjut. Namun, jika mengubah konfigurasi di MySQL Server, bisa diinput dengan nilai sesuai. Selanjutnya, kita buka folder config, kemudian database.php. Nah, di sini terdapat kode seperti ini. Nah, ini merupakan pengaturan profile default yang akan dipakai. Helper function nf berguna untuk mengambil nilai konfigurasi yang ada di file .env. Jika di file tidak ditemukan konfigurasi db_connection, maka secara default akan diisi nilai MySQL. Kemudian profile MySQL. Nah, ketika nilai MySQL diisi ke dalam pengaturan db_connection di file .env, profil konfigurasi MySQL inilah yang dipakai. Terdapat cukup banyak pengaturan yang bisa diubah, termasuk pilihan charset, collection, engine, dan lain-lain. Semua pengaturan ini sudah sesuai dengan MySQL bawaan Exam. Yang kurang hanyalah database Laravel yang akan kita buat. Nah, untuk yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi Exam.
Nah, kalau sudah muncul, kita start bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita buka pada web browser, kita ketikkan kita akses php-admin dan kita buat database Laravel. Di sini saya sudah membuat database-nya. Nah, migration itu adalah fitur Laravel untuk mengenerate tabel dengan cepat. Hanya dengan satu perintah PHP Artisan, 1 hingga puluhan tabel bisa langsung tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan struktur tabel tersebut. Migration sangat berguna untuk proyek yang dibuat dengan tim. Jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari php-admin, tapi cukup menjalankan file migration. Di dalam Laravel sudah memiliki beberapa migration bawaan yang berada di folder database. Mari kita buka database migration. Nah, di sini sudah terdapat beberapa tabel. Setiap file migration ini dipakai untuk membuat satu tabel. Nah, kita buka isinya. Nah, di sini terdapat metode up. Ini merupakan kode program untuk membuat tabel, yaitu tabel user. Dan pada baris 17 sampai 23, ini merupakan tempat untuk menulis nama dan tipe kolom. Di sini juga terdapat metode down. Ini merupakan kebalikan dari up. Perintah ini berfungsi untuk menghapus tabel user. Inilah teknik yang dipakai agar migration bisa berfungsi sebagai version control. Langkah selanjutnya, kita akan menjalankan migration dengan Laravel. Nah, di sini kita akan memasukkan migration ini ke dalam database Laravel yang sudah kita siapkan tadi. Di sini saya sudah mengetikkan perintah PHP Artisan Migrate. Nah, otomatis semua tabel, semua file migration ini akan muncul ke dalam database Laravel. Kita coba menghapus salah satu tabel. Nah, ini sudah terhapus. Nah, saat kita menghapus tabel user dan kita kembali mengetikkan perintah PHP Artisan Migrate, nanti akan muncul tulisan nothing to migrate. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa rollback atau menghapus semua migration yang terdapat pada database. Dengan melakukan perintah PHP Artisan reset. Nah, perintah ini akan menghapus semua tabel yang ada. Coba kita cek.
Nah, tabelnya sudah terhapus. Kemudian Raver ini juga menyediakan perintah PHP Artisan Press. Nah, ini merupakan cara singkat untuk menghapus semua tabel dan langsung membuatnya kembali. Nah, di sini semua filenya sudah kembali. Untuk melihat daftar urutan migration, kita bisa ketikkan perintah php artisan migrate status. Nah, jika kita ingin mengembalikan posisi sebelum file migration terakhir, bisa menggunakan perintah php artisan migrate. Rollback step 1. Nah, di sini ada file migrate mahasiswa yang saya buat sebelumnya. Artinya sudah terhapus. Nah, perintah ini akan merollback satu file migration terakhir dan juga menghapus tabelnya. Nah, dalam proyek besar kita bisa mundur 6 step atau 10 step. Caranya hanya mengatur nilai setnya saja. Untuk yang selanjutnya, kita akan memulihkan tabel sudah terhapus dengan mengetikkan php artisan migrate press. Nah, seperti ini. Nah, kita modifikasi file mahasiswa yang kita buat di migration-nya. Kita modifikasi seperti ini. Kemudian kita save file migrate ini, kemudian kita ketikkan PHP artisan migrate rollback step 1 dan PHP artisan migrate. Nah, kemudian kita modifikasi lagi dengan menambahkan
dengan default. Nah, kolom nim ini memiliki indeks unique, di mana MySQL akan menampilkan pesan error jika kita menginput nim yang berulang, atau dengan kata lain, inputan nim itu harus unik. Kemudian untuk kolom IPK sekarang sudah memiliki nilai default, yaitu 1. Titik 00. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai DB Facade atau Raw SQL Queries. Nah, untuk pengelola data tabel, terdapat beberapa cara yang disediakan Ravel. Di antaranya, DB Facade, Query Builder, dan Eloquent ORM. Nah, DB Facade ini adalah facade bawaan Laravel yang berisi berbagai metode untuk menjalankan query SQL. Nah, kali ini saya akan menjelaskan raw SQL atau perintah query mentah, karena query itu langsung ditulis bagaimana yang biasa diinput ke dalam MySQL extension atau PDU. Raw query merupakan cara paling dasar dan paling tradisional dalam Laravel, terutama jika kita membandingkan dengan query builder dan Eloquent ORM. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kita harus menyiapkan file migration dan controller. Sebagai bahan praktek, kita kosongkan dulu si database Laravel sudah kita buat pada praktikum yang sebelumnya dengan cara mengetikkan php artisan migrate reset. Nah, kemudian kita buat file migration yang baru dengan mengetikkan PHP artisan make migration create mahasiswa tabel. Nah, di sini otomatis akan muncul file ini yang terdapat pada folder database migration. Nah, kita ubah kodenya pada metode app ini, diubah seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan PHP artisan migrate. Lalu kita buka PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah terdapat tabel mahasiswa yang terdapat pada database Laravel. Kembali lagi, kita buat controller, mahasiswa controller pada terminal. Nah, kemudian akan muncul file baru pada folder controllers. Nah, untuk pertama kita ketikkan seperti ini. Nah, metode index ini hanya sebagai dummy method, sekedar uji coba apakah controller bisa diakses atau tidak. Kemudian, pada file web.php kita tambahkan root untuk mengakses indeks tadi, seperti ini. Nah, sebelum itu kita harus ketikkan PHP artisan save dulu. Kemudian kita akses linknya. Nah, di sini sudah terdapat tulisan berhasil diproses. Berarti fungsi indeks pada kontrol tadi sudah berjalan dan berhasil. Nah, untuk yang selanjutnya kita modifikasi lagi web.php. Ketikkan seperti ini.
Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menginput data atau DB insert. Kita buka lagi file mahasiswa controller. Nah, lalu kita ketikkan seperti ini. Kita buat fungsi insert SQL. Dalam kontrol ini kita memerlukan DB facet, sehingga butuh perintah untuk mengimportnya pada baris 6. Terdapat juga metode insert SQL ini yang berisi pemanggilan perintah DB insert yang dipakai untuk menjalankan query insert SQL. Nah, perintah ini akan menambah satu data baru ke dalam tabel mahasiswa. Nah, untuk menjalankan metode tersebut, kita akses alamat localhost-nya. Sepertinya ada yang salah pada kode programnya. Kita buka lagi. Kita jalankan kembali. Nah, di sini muncul true menandakan bahwa query telah berhasil dijalankan. Nah, tadi itu terdapat kesalahan karena panjang untuk NIM-nya itu hanya 8. Jadi kita rubah. Nah, kita cek ke PHP MyAdmin-nya. Kita buka tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah muncul ya. Tapi di sini kolom create add dan update add isinya 0. Nah, karena pada saat menjalankan query insert tadi tidak ada perintah untuk menginput nilai ke dalam kedua kolom ini. Selanjutnya kita modifikasi. Nah, kita jalankan fungsi insert timestamp ini. Kemudian kita jalankan timestamp. Di sini terdapat error lagi. Mungkin ada kesalahan pada kode program. Oh ya, ini kurang D. Begitu kita jalankan kembali.
Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita akses phpMyAdmin. Nah, di sini sudah muncul data kedua. Dan kolom create add dan update add sudah terisi dengan tanggal timestamp. Kemudian kita kembali ke VS Code. Kita jalankan function update ini. Kode program ini berfungsi untuk mengupdate dan mengubah nilai kolom create add dan update add dari siswa yang memiliki NIM 20317101. Langsung kita akses ya. Kita buka lagi. Refresh. Nah, di sini sudah muncul lagi create add dan update add pada data yang pertama. Kemudian di sini ada function delete. Oke, kita jalankan. Kita akses lagi phpMyAdmin. Nah, data dari siswa bernama Elizabeth Islami tadi sudah terhapus. Nanti selanjutnya saya akan bahas mengenai query builder. Jadi query builder ini adalah interface khusus yang disediakan Laravel untuk mengakses database. Berbeda dengan raw query, kita menulis langsung perintah query SQL. Di dalam query builder, perintah SQL ini diakses menggunakan metode. Artinya kita tidak menulis langsung perintah SQL, tapi hanya memanggil metode-metode saja. Nah, keunggulan dari cara ini adalah kode program kita menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca, karena tidak menulis query secara langsung. Program kita tidak terikat ke satu jenis database saja. Artinya, kita jika ingin beralih dari database MySQL ke SQLite, tidak akan banyak kendala. Nah, untuk praktek, saya akan membuat halaman yang berisi daftar nama mahasiswa dalam bentuk link. Yang pertama, kita modifikasi buat row baru, seperti ini. Nah, kemudian kita modifikasi file mahasiswa controller. Kita tambahkan kode program seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita buat file index mahasiswa.py.php dan kita ketikkan perintah seperti ini. Kemudian kita tambahkan data pada tabel mahasiswa menggunakan function dari mahasiswa controller. Di sini saya membuat metode insert banyak, di mana ini nanti berfungsi untuk memasukkan data dari Elizabeth dan Islami ke dalam tabel mahasiswa yang ada di database Laravel. Nah, kemudian kita akses di web browser.
kita ketikkan localhost -2 8000 garis miring insert banyak. Nah, nanti akan muncul perintah true. Dan pada localhost akan terdapat tambahan data Elizabeth dan Islami. Nah, kembali lagi ke text editor. Kita buat lagi file tampil mahasiswa .php. Nah, di sini nanti akan menampilkan data dari semua mahasiswa yang ada di database tadi. Kemudian kita akses root mahasiswa. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kembali lagi ke VS Code. Di sini saya menambahkan perintah public function mahasiswa. Nah, kode ini nantinya akan menampilkan data dari mahasiswa yang ada di database. Kembali lagi ke web browser, kita klik Ratu Veronica. Nah, dan inilah hasil dari data mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa pada database Laravel. Di mana saat kita mengklik nama Ratu Veronica, di sini akan muncul mahasiswa /20317101 yang merupakan NIM dari Ratu Veronica tadi. Kemudian kita klik Elizabeth, hasilnya sama. Nah, seperti inilah cara menampilkan data dari database dan memprosesnya dalam bentuk aplikasi sederhana. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.